Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait geometri hiperbolik. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Saya sendiri, Rosa Mufridah Hoir, dan teman-teman saya, Asri Fatun Agustin, Vita Nurhana, Nela Khairodotul, dan Nuri Hidayati. Dalam materi geometri hiperbolik, di sini kami akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah aksioma kesejajaran hiperbolik. Yang kedua, model geometri hiperbolik. Dan yang ketiga, teorema dalam geometri hiperbolik. Sebelum memasuki materi tentang geometri hiperbolik, saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah dari geometri hiperbolik. Geometri hiperbolik ditemukan secara terpisah oleh Bolyai pada tahun 1802 sampai 1860 dan Nikolai Ivanich Lobachevsky pada tahun 1792 sampai 1865 dan temannya satu lagi, Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Mereka tertarik untuk membuktikan aksioma kelima Euclid dengan cara kontradiksi. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu aksioma kesejajaran hiperbolik. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak slide berikutnya. Aksioma kesejajaran hiperbolik berbunyi, paling tidak ada 2 garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis tersebut. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang sudah saya tampilkan, melalui suatu titik A dan suatu garis R yang tidak melalui A, ada lebih dari satu garis melalui A dalam bidang AR yang tidak memotong R. Lalu di sini ada contoh, perhatikan gambar di atas. Melalui titik A ditarik garis AB sejajar atau garis lurus dengan R. Bila garis AM direfleksikan terhadap AB, maka akan diperoleh sinar dari garis AN. Dengan begitu, sudut BAM sama dengan sudut BAN, dan keduanya lancip yang selanjutnya oleh Lobachevsky disebut sebagai sudut kesejajaran atau angle of parallel. Oke, selanjutnya yaitu teorema non-metrikal. Teorema yang pertama yaitu sebarang garis seluruhnya berada di dalam sudut tertentu. Di sini sudah ada gambarnya. Pembuktian yang pertama yaitu misalkan diketahui garis L dan titik P di luar L. Menurut postulat kesejajaran hiperbolik di Lobachevsky, maka ada garis M dan N yang melalui titik P dan sejajar dengan garis L. Garis M dan N berbagi bidang tersebut menjadi 4 daerah dengan bagian dalam sudut, yaitu sudut A aksen, P dan B, sudut A aksen, P dan B aksen, sudut APB aksen, dan sudut APB dengan P terletak di antara A dan A aksen pada garis M dan di antara B dan B aksen pada garis N. Selanjutnya, misalkan titik Q pada L, dan karena L tidak memotong garis M dan N, maka titik Q tidak terletak pada M atau N. Karena titik Q tidak terletak pada M dan N, maka titik Q berada pada salah satu dari 4 bagian dalam sudut di atas. Misalkan sudut A aksen, P, B.
Jadi, titik Q terletak pada garis L dan berada pada bagian dalam sudut A aksen P, B, dan L. Sudut Q tidak memotong sisi-sisi sudutnya, yaitu PA aksen dan PB aksen. Jadi, L berada di dalam sudut A aksen P dan B. Jadi, terbukti. Teorema akibat. Ada tak terhingga garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis itu. Mari kita buktikan. Di sini sudah ada gambar teorema akibat. Yang pertama yaitu misalkan diketahui garis L dan titik P di luar L, gunakan teorema yang pertama dan misalkan sebarang titik R di dalam daerah sudut APB. Selanjutnya buat garis yang melalui titik P dan titik R. Titik P dan R kecuali titik P seluruhnya termuat dalam daerah sudut APB dan sudut APB aksen. Titik P dan titik R tidak memotong garis L yang termuat dalam sudut APB sehingga titik P dan titik R berseberangan dengan titik L. Karena terdapat tak terhingga seperti garis PR, maka teorema akibat terbukti. Oke, dalam sudut BAM ditarik suatu garis dari A yang dengan AM membentuk sudut yang lebih kecil dari epsilon. Misalkan, sinar garis ini memotong BM di titik C. Pada CM diambil suatu titik D, sedemikian sehingga C dan D sama dengan CA. Dalam segitiga sama kaki CAD terdapat sudut CAD sama dengan sudut CDA, sehingga sudut CAD lebih besar dari sudut CAM, lebih besar dari epsilon, lebih besar dari sudut CDA, lebih besar dari sudut CAM, lebih besar dari epsilon, dan lebih besar dari sudut BDA. Sudut BDA lebih besar dari sudut CAM dan lebih besar epsilon. Jika BD menuju ke tak hingga sedemikian sehingga AD mendekati AM, maka sudut BD mendekati 0. Yang selanjutnya oleh Lobachevsky disebut sebagai sudut kesejajaran atau angle of parallelism. Di sini sudah ada gambar segitiga asimptotik. Kita misalkan AM dan BM adalah sinar garis yang sejajar dan epsilon merupakan sudut kecil sembarang. Oke, pada dasarnya geometri hiperbolik tetap menggunakan 4 postulat Euclid. Hanya berbeda pada postulat kelima, yaitu menggunakan aksioma kesejajaran. Melalui titik A dan suatu garis R yang tidak melalui A, ada lebih dari satu garis melalui A dalam bidang AR yang tidak memotong garis R. Dalam geometri hiperbolik dikenal sebuah bangun yang dinamakan segi empat Sasheri. Segi empat Sasheri adalah segi empat konvers dengan sepanjang sisi sama panjang yang tegak lurus terhadap sisi alasnya. Di sini sudah ada gambar segi empat Sasheri. Kita buktikan bahwa segi empat Sasheri ABCD memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD dan lancip. Yang kedua, yaitu sisi C dan D lebih panjang daripada
sisi A dan B. Yang terakhir yaitu panjang segmen yang menghubungkan titik-titik tengah dari puncak dan alas kurang dari kakinya. Maka terbukti di sini sudah ada gambar dari pembuktian segi 4 saseri A, B, C, D. Melanjutkan submateri yang kedua yaitu model geometri hiperbolik. Nah, seperti apakah model geometri hiperbolik? Yuk kita pelajari pada slide berikutnya. Untuk model geometri hiperbolik sendiri terdiri dari yang pertama, model bidang datar dari geometri hiperbolik. Yang pertama ada point Curtis. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut ya, yaitu suatu bidang datar yang dibatasi oleh lingkaran dengan garis-garis yang mana pada bidang tersebut adalah sebuah busur lingkaran. Garis lurus dapat terbentuk jika garis tersebut melalui titik pusat dari lingkaran batas. Nah, yang kedua adalah point Curtis. Serupa dengan model point Curtis, client disk juga dibatasi oleh lingkaran. Namun, terdapat perbedaan yaitu garis-garis pada model ini adalah garis lurus, bukan lagi suatu busur lingkaran. Nah, yang berikutnya point Curtis yang ketiga atau disebut juga setengah bidang point Ker. Model ini berbeda dengan kedua model sebelumnya. Mengapa? Karena hanya memuat setengah dari kompleks C. Slide berikutnya, model ini adalah bagian dari bidang kompleks C dengan sumbu X disebut sumbu real dan sumbu Y disebut sumbu imajiner. Nah, seperti namanya, model setengah bidang atas itu terbentuk dari setengah bidang kompleks bagian atas, yaitu di atas sumbu real atau tak memuat sumbu imajiner negatif. Model setengah bidang atas H pada bidang kompleks C didefinisikan sebagai berikut ya. Himpunan H memiliki anggota Z yang merupakan anggota C di mana sumbu imajinernya lebih dari 0. Nah, lingkaran pada Riemann sphere C mempunyai dua komponen. Contohnya adalah lingkaran satuan S orde 1 di mana Z-nya merupakan anggota himpunan C dan nilai mutlak Z-nya itu sama dengan 1. Kemudian memiliki komponen disk D di mana nilai Z-nya itu merupakan anggota himpunan C dan nilai mutlak dari Z kurang dari 1. Dan D memiliki anggota Z yang merupakan anggota himpunan C di mana nilai mutlak Z itu lebih dari 1. Nah, dan gabungan dengan suatu tak hingga. Sedangkan untuk lingkaran R di C memiliki komponen setengah bidang atas H dan setengah bidang bawah. Z itu merupakan anggota himpunan C di mana nilai imajinernya itu kurang dari 0. Lingkaran pada Riemann sphere C dan dua komponennya didefinisikan sebagai berikut. Suatu disk D di C merupakan salah satu komplement dari komponen lingkaran A di C. Pada disk D dan lingkaran A terlihat bahwa A adalah lingkaran yang menentukan disk D. Berdasarkan definisi tersebut, untuk setiap disk di C ditentukan oleh lingkaran di C dan setiap lingkaran di C ditentukan oleh disk di C. Model setengah bidang atas H adalah disk di C yang ditentukan oleh lingkaran R. Model setengah bidang atas H memiliki batas di tak hingga yaitu R. Titik-titik pada R disebut titik di tak hingga atau titik ideal pada model setengah bidang atas H. Hal ini mengakibatkan jarak hiperbolik sembarang titik ke titik pada R adalah tak hingga. Garis hiperbolik dalam model setengah bidang atas H. Setengah bidang atas H adalah disk pada C, sehingga
Garis pada setengah bidang atas H adalah lingkaran di C. Garis hiperbolik di H adalah perpotongan lingkaran di C terhadap setengah bidang atas H. Berdasarkan fakta tersebut, garis hiperbolik dalam setengah bidang atas H memiliki dua jenis garis dalam representasinya, yaitu berupa garis Euclides, tegak lurus sumburil, dan busur setengah lingkaran Euclides dengan pusat lingkaran di sumburil. Garis lurus pada geometri hiperbolik disebut geodesik, yang selanjutnya akan disebut sebagai garis hiperbolik. Garis hiperbolik pada setengah bidang atas H didefinisikan sebagai berikut. Definisi 3.2. Ada dua jenis gambar hiperbolik pada setengah bidang atas H. Keduanya didefinisikan sebagai objek Euclides pada C. Salah satunya adalah perpotongan dari setengah bidang atas H dengan garis Euclides pada C, yang mana tegak lurus ke sumburil R pada C. Lainnya adalah perpotongan dari H dengan lingkaran Euclides yang berpusat di sumburil R. Perhatikan gambar berikut ya. Berdasarkan definisi 3.2, maka terdapat dua hasil representasi garis hiperbolik pada setengah bidang alas H, yaitu garis Euclid tegak lurus terhadap sumburil R dan setengah busur lingkaran Euclid dengan pusat di sumburil R. Dua sembarang titik pada setengah bidang alas H dijamin dapat termuat pada satu garis hiperbolik tertentu oleh proposisi berikut. Proposisi 3.3 yang berbunyi, untuk setiap pasangan titik berbeda P dan Q pada H, terdapat sebuah garis hiperbolik L pada H yang melalui P dan Q. Untuk pembuktiannya, pengandaian pertama yaitu Rp sama dengan Rq. Kemudian diberikan garis Euclid L sama dengan Z elemen C, sedemikian hingga Rz sama dengan LPQ adalah segmen garis Euclid yang menghubungkan P dan Q, dan misalkan K garis berat tegak lurus terhadap LPQ. Kemudian setiap lingkaran Euclid yang melewati P dan Q akan berpusat pada K. Berdasarkan pengandaian kedua, P dan Q mempunyai bagian real yang tak sama, sehingga garis Euclid K tidak sejajar terhadap R, dan K berpotongan dengan R tepat pada suatu titik C. Misalkan A adalah lingkaran Euclid berpusat di C dengan radius C min P, sehingga A melalui P. Kita tahu bahwa C terdapat pada K, sehingga C min P sama dengan C min Q, mengakibatkan A melewati Q. Diperoleh garis hiperbolik L sama dengan H irisan A. Garis hiperbolik L adalah garis hiperbolik yang melalui P dan Q. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Baik, untuk selanjutnya poin yang ketiga yaitu teorema dalam geometri hiperbolik. Pertama, teorema 2.1 atau teorema sudut luar yang berbunyi sudut luar segitiga akan lebih besar daripada sudut interior atau dalam yang tidak bersisian dengan sudut tersebut. Untuk representasi gambarnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Pembuktian, misalkan segitiga ABC adalah sembarang segitiga dan misalkan D merupakan perpanjangan dari BC melalui C. Pertama, ditunjukkan bahwa besar sudut ACD lebih besar dari sudut A. Misalkan
E merupakan titik tengah dan misalkan BE merupakan perpanjangan garis yang melalui E hingga F, maka besar AE sama dengan besar EC, besar BE sama dengan besar EF, dan besar sudut AEB sama dengan besar sudut CEF, atau sudut bertolak belakang sama besar. Jadi, segitiga AEB kongruen terhadap segitiga CEF dengan sifat sisi sudut sisi, dan besar sudut BAE sama dengan besar sudut FCE, atau bagian segitiga kongruen sama besar. Karena besar sudut ACD lebih besar dari sudut FCE, atau keseluruhan sudut selalu lebih besar dari bagiannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut ACD lebih besar dari sudut BAE sama dengan sudut A. Selanjutnya, lema 2.1 yang berbunyi jumlah besar dua sudut suatu segitiga adalah kurang dari atau sama dengan sudut luarnya. Untuk representasi gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pembuktian. Menurut teorema sudut eksterior, besar sudut ACD lebih besar dari sudut ABC dan besar sudut ACD lebih besar dari sudut BAC. Berikutnya, perhatikan bahwa besar sudut ACD ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Kemudian, besar sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ACB. Kemudian, 180 derajat dikurangi sudut ACB lebih besar dari sudut ABC, dan 180 derajat dikurangi sudut ACB lebih besar dari sudut BAC. Kemudian, 180 derajat lebih besar dari sudut ACB ditambah sudut ABC, dan 180 derajat lebih dari ACB ditambah sudut BAC. Dengan cara yang analog dapat diperoleh bahwa besar sudut BAC ditambah sudut ABC kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, lema 2.2. Terdapat garis L, sebuah titik P yang tidak berada di garis L, dan titik Q berada di garis L. Misal, diberikan garis sebagai sisinya, maka ada suatu titik R di L dan sisi PQ yang diberikan, sedemikian sehingga sudut PRQ lebih kecil atau kurang dari sudut yang telah ditentukan. Untuk representasi gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teorema kedua. Pada segitiga, cuma besar sudut-sudutnya kurang dari 180 derajat. Nah, ini dibuktikan dengan paparan gambar yang sudah ada. Kita buktikan buat garis I pada titik P tidak pada I. Digambar garis M melalui P sejajar I dengan cara biasa. Nah, PQ tegak lurus terhadap I pada Q dan M tegak lurus terhadap PQ pada P. Melalui postulat kesejajaran hiperbolik, ada garis selain M melewati P sejajar I. Nah, di sini misal garis tersebut adalah M, sehingga sudut yang dibentuk oleh garis M dan PQ besarnya harus kurang dari 90 derajat. Y titik pada garis M dan X titik pada garis M terhadap alfa sama dengan sudut XPY, maka sudut XPX sama dengan 90 derajat dikurangin alfa. Nah, lanjutan pada teorema kedua ini dengan menggunakan lema 2.2. Dua titik R pada I sedemikian sehingga sudut PRQ kurang dari alfa, terbentuk segitiga PQR. Nah, di sini M pada sudut PQR sama dengan 90 derajat. Kemudian M pada sudut QRP
kurang dari N pada sudut X PY sama dengan 90 derajat min alfa dijumlahkan oleh M pada sudut PYR ditambah M pada sudut HRP ditambah M pada sudut RPY kurang dari 90 derajat plus alfa plus 90 derajat min alfa sama dengan 180 derajat. Jadi segitiga PYR memiliki jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Selanjutnya kita akan membahas segi 4 pada geometri hiperbolik. Teorema 2.2 di atas mengakibatkan adanya korolari untuk segi 4 sebagai berikut. Korolari 2.2 jumlah besar sudut-sudut dari segi 4 kurang dari 360. Nah, dari gambar yang sudah dipaparkan dapat kita buktikan bahwa segi 4 ABCD pada gambar di atas jika dibuat garis yang menghubungkan titik B dan D, maka akan terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga pertama dan segitiga kedua. Nah, berdasarkan teorema 2.2 bahwa jumlah besar sudut dari segitiga kurang dari 180 derajat, maka segi 4 tersebut jumlah besar sudut-sudutnya kurang dari 360 derajat. Oke, dari paparan materi yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, postulat kesejajaran geometri hiperbolik dibagi menjadi dua, yaitu teorema non-metrikal dan teorema akibat. Nah, yang kedua, model geometri hiperbolik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu model bidang datar dari geometri hiperbolik dan garis hiperbolik dalam model setengah bidang atas H. Nah, dan yang ketiga, teorema dalam geometri hiperbolik dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan jumlah besar sudut suatu segitiga di dalam geometri hiperbolik dan segi 4 pada geometri hiperbolik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.